Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah Hama Tanaman Sawit dan Karet, pertemuan ke-13 dengan topik teknik pengendalian hama tanaman karet. Ya. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, ya, kita harus memahami beberapa konsep dalam pengendalian hama, ya, secara umum. Apa itu? Itu yang pertama pengenalan dan pemahaman siklus hidupnya. Ya, eh, sebelum kita melakukan pengendalian, kita sebenarnya harus mengenali dulu hama yang kita hadapi itu bagaimana. Ya, siklus hidupnya, kemudian sebenarnya biologisnya juga. Siklus hidup itu nanti berkaitan dengan hmm, teknik pengendalian. Misalkan begini, ada hama yang menjadi perusak gitu ya. Ada serangga yang menjadi hama pada stadium larva ya. Ada yang menjadi hama pada stadium imago misalnya ya. Jadi untuk kita lebih bisa menerapkan konsep pengendaliannya atau pengendalian yang tepat, maka kita harus tahu dulu siklus hidupnya. Larvanya ada berapa instar misalnya, kemudian ada berapa hari dari mulai menetas sampai menjadi imago, atau apakah dia metamorfosis sempurna atau tidak ya, ada fase pupa atau tidak dan sebagainya ya. Kemudian perlu juga kita ketahui bagian terlemah dari siklus hidup tersebut, ya. Sehingga kalau kita sudah tahu bagian yang terlemahnya di mana, di bagian tersebutlah kita melakukan pengendaliannya, ya. Kemudian apalagi monitoring perkembangan hama, ya. Hama ini sebenarnya harus terus dimonitoring, ya. Kadang-kadang orang tidak melakukan monitoring, lalai sehingga tiba-tiba saja ya terjadi outbreak, terjadi pelimpahan jumlah hama yang sangat besar secara tiba-tiba. Padahal sebenarnya kalau dilakukan monitoring tidak ada tiba-tiba. Dari awal diikuti terus ketika sampai pada tahap tertentu, tahap yang merugikan secara ekonomis harus dikendalikan. Demikian juga sebenarnya setelah kita kendalikan tetap harus dimonitoring. Sampai di mana kita pengendaliannya, berapa persen keberhasilannya gitu ya. Tetap dievaluasi sehingga kita bisa tahu kapan lagi kita harus melakukan pengendalian. Ya. Yang terakhir, ini juga yang paling penting yaitu pemilihan metode dan waktu pengendalian yang tepat. Ya, contoh misalnya ini di luar konteks tanaman karet ya. Misalkan ada hama yang seperti di tanaman tebu, ada penggerek batang katanya. Ya, penggerek batang ini larvanya tinggal di dalam batang tebu, ya, merugikan pada stadium larva. Terus bagaimana metode yang tepat? Apakah disemprot, misalnya di spray atau di fogging, merupakan metode yang tepat? Ya, harus kita lihat lagi. Kalau dia di dalam batang, kita semprot insektisida yang kita semprotkan mungkin tidak akan mengenai si larva yang di dalam batang tersebut. Sehingga perlu dicari metode yang lain yang lebih tepat. Ya. Kemudian waktu pengendalian yang tepat juga. Lihat apakah si serangga tersebut nokturnal atau diurnal. Nokturnal itu serangga yang aktif di malam hari. Nah, kalau serangganya aktif di malam hari, ya, terus gimana? Kita melakukan pengendaliannya kapan? Siangkah, pagikah, sorekah, malamkah, gitu ya? Dan sebaiknya kalau diurnal aktifnya di siang hari, kapan kita lakukan metodenya? Ya, tentunya waktu pengendalian ini juga harus diperhatikan dengan cermat. Oke, nah, secara umum ya, teknik pengendalian hama tanaman karet ini terdiri dari 4 ya. Pertama, secara mekanis, kemudian secara kultur teknis,
kemudian pengendalian secara kimiawi, dan yang terakhir teknik pengendalian hama terpadu. Oke. Nah, teknik pengendalian secara mekanis itu gimana? Ya, secara mekanis dia, atau boleh kadang-kadang dibilang orang secara fisik, walaupun sebagian mengatakan fisik dan mekanis itu berbeda. Ya, contohnya apa? Dengan cara diburu, atau memasang perangkap, atau keropyokan, ya, atau membuat pagar dan parit, ya. Teknik ini dapat digunakan untuk mengendalikan hama seperti tikus dengan menggunakan gropyokan. Gropyokan itu biasanya tikus ini kan mempunyai apa ya? Mempunyai tempat tinggal di dalam tanah atau di balik-balik serasah begitu ya, ada lubangnya. Nah, biasanya itu dilakukan kalau untuk tikus dengan pengasapan. Pengasapan menggunakan sulfur ya, sehingga eh, tikus yang ada di dalam liangnya, sarangnya itu akan keluar semua. Nah, di situ biasanya diburu oleh si petani ya atau pekebun. Itu keluar, mungkin dipukul atau diapain gitu ya. Kemudian yang kedua dengan cara diburu. Nah, ini biasanya untuk babi hutan, rusa, kijang ya. Kemudian dengan memasang perangkap juga untuk hewan-hewan yang mamalia ini biasanya, yang besar ya, babi, rusa, kijang, tapir, tikus, kadang-kadang landa ada juga ya. Dan yang untuk yang lebih besar lagi dengan cara pemagaran. Jadi keseluruhan pinggiran kebun itu dipasang pagar. Itu apa? Mencegah babi hutan, rusa, dan kijang. Gajah juga sebenarnya. Ya, cuman untuk gajah teknik pengendaliannya ini sebenarnya harus bekerja sama dengan pemerintah ya, biasanya dengan BKSDA ya, supaya apa? Karena gajah ini kan populasinya tinggal sedikit gitu ya, nggak bisa main main bunuh aja gitu. Harus dilibatkanlah pemerintah ya, BKSDA sehingga eh, apa namanya, walaupun bersifat sebagai hama, gajah ini juga perlu dilindungi ya. Oke, nah kemudian teknik pengendalian secara kultur teknis. Apa sih ini teknik pengendalian secara kultur teknis? Ya, teknik ini yaitu dengan cara memanipulasi lingkungan untuk membuat ketidakcocokan terhadap lingkungannya. Tidak cocokan siapa? Ketidakcocokan si hama. Misalnya contoh satu, pengolahan lahan. Ya, eh, pengolahan lahannya bagaimana? Untuk biasanya digunakan untuk uret, tikus, rayap, siput gitu ya. Nah, kalau untuk rayap, biasanya pengolahan lahan itu diperlukan karena kan rayap tinggalnya di tanah ya. Jadi tanah itu diolah, dibalik segala macam sehingga koloninya yang ada di dalam akan rusak, sarangnya, telurnya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian apalagi? Misalnya pengolahan lahan itu kalau untuk serangga, uret misalnya, boleh aja kita tambahkan dengan BT dalamnya, ya. Kemudian siput, siput ini kan sukanya yang lembab, ya. Pengolahan lahannya ini jangan sampai dibuat terlalu lembab. Kemudian tanaman barrier yang kedua, tanaman barrier ini apa? Tanaman yang menjadi eh, penghalang ya, dibuat tanaman yang menjadi penghalang, misalkan tadi siput tadi ya, karena siput ini walaupun cangkangnya keras badannya kan lunak, maka cenderung tidak akan mau melewati tanaman-tanaman mungkin yang berduri misalnya ya, jadi dibuatlah ditanamlah tanaman-tanaman yang dapat mencegah si siput tadi masuk. Dan apa namanya, putri malu dan lain sebagainya itu siput nggak akan suka ya. Terus yang terakhir sanitasi atau kebersihan ya. Ini salah satu yang paling penting
Kalau tanamannya atau arealnya itu jorok, banyak sekali serasah, daun, apa namanya, kayu-kayu yang dibiarkan terletak begitu saja, tentunya akan memudahkan hama ini, kalau tikus misalnya, itu kan membuat tikus ini mudah untuk membuat sarang. Rayap, kalau banyak sekali kayu-kayu, banyak selulosa yang bergeletakan di areal, tentunya akan memancing si rayap untuk tinggal di areal tersebut. Makanya sanitasi atau bersihan lahan harus betul-betul dilaksanakan. Oke. Nah, kemudian teknik pengendalian secara kimiawi. Nah, ini saya rasa saudara-saudara tidak perlu lagi saya terangkan lebih lanjut ya, bahwa ada pestisida nabati dan pestisida kimia. Nah, ini berikut ini akan saya tampilkan beberapa cara pengendalian hama tanaman karet. Yang pertama rayap. Katanya secara kultur teknis, membersihkan kebun dari tunggul dan sisa-sisa akar. Ya, kemudian membongkar sarang rayap. Bu, gimana sarang rayap? Nampak nggak? Nampak. Ya, apalagi kalau rayap ini bisa sarangnya itu sangat besar. Jadi itu dibersihkan, buarkan, apa namanya, dihancurkan, kemudian diaplikasikanlah insektisida, ya. Nah, kemudian ini untuk misalkan apa namanya, karet muda ya, ujung stum sampai sedikit di atas mata okulasi dibungkus atau ditutup dengan plastik. Ini dia ya, ini dia ditutup dengan plastik agar rayap tidak bisa menggeret ujung stum yang sudah kering. Ya, mata okulasinya ini ya. Jadi ditutup supaya apa? Supaya rayap tidak bisa naik ke atas dan memakan ini mata okulasinya. Ini kan biasanya kan ini lembab ya, berair gitu ya. Rayap suka yang seperti itu. Tapi kalau kita tutup, rayap nggak akan bisa naik ya. Kemudian eh, tadi di gambar yang sebelumnya ya, secara mekanis diumpankan. Ini adalah kayu kering ya. Kayu kering ini biasanya dari ubi kayu, batang ubi kayu ditanamkan di dekat si stum tadi, mata okulasi yang mau kita okulasi ya. Tanamkan dekat sini 20-30 cm. Ya. Untuk apa? Untuk memancing si rayap hanya memakan si kayu tadi yang dari batang kayu katanya. Kenapa? Karena ternyata rayap lebih tertarik pada kayu umpan karena kayunya lebih lembut dari stum karet. Ya, atau boleh juga diumpankan dengan cara menaburkan serbuk gergaji yang sudah diberi racun. Ya. Rayap ini sangat suka dengan selulosa, makanannya selulosa. Ya, selulosa itu biasa terdapat di kayu-kayu. Makanya mereka akan mencari kayu yang tinggi selulosanya atau yang paling gampang mereka cerna. Ya, oke. Eh, Kemudian secara kimia ya dengan menebarkan furadan, ya ada banyak ya furadan dan sebagainya. Dosisnya 5-10 gram per batang ya. Jika sudah menyerang tanaman, pengendalian atau pemberantasannya hanyalah dengan menggunakan insektisida. Oke. Kemudian yang kedua hama uret. Secara mekanis larvanya dikumpul. Ya, hama uret ini kan tentunya saudara-saudara sudah dapat ya di pertemuan sebelumnya hama uret ini bagaimana, sebesar apa gitu ya. Sehingga katanya secara mekanis bisa diambil, dikumpul, dikutip atau dikumpul. Ya, kemudian dibunuh. Nah, secara kimia
Bisa juga dengan menaburkan karbofuran, misalkan furadan atau diazinon atau basudin 10 gram di sekitar batang karet, ya. Oke, nah selanjutnya babi hutan, ya. Nah, untuk babi hutan ini biasanya dilakukan secara serentak dan terpadu dengan cara diusir, ya. Biasanya kalau kalau apa di kebun gitu ya, itu janjian tuh, yuk kita berburu babi hutan gitu. Nggak bisa satu orang aja, harus beberapa, ya. Kemudian ada juga dibuat pembatas. Nah, ini juga harus serentak. Kalau hanya satu saja yang dibatasi, satu kebun saja yang dibatasi, maka si babi hutan tadi akan menyerang kebun yang lain, ya. Dan ada yang ditangkap, diburu tadi sama ya. Pagar biasanya dibuat dengan kayu atau bambu setinggi 1,5 meter, ya. Atau boleh juga dengan membuat parit mengelilingi kebun dan lebar 2 meter dan dasarnya 1,5 meter, ya. Atau lebih gampang lagi katanya, misalnya dengan cara menakuti, yaitu dengan memukulkan kentongan atau kaleng di area dan membersihkan kebun dari semak belukar dan sampai memburunya hingga ke hutan-hutan yang berdekatan dengan kebun. Atau boleh juga diperangkap ya, diberi umpan yang biasanya dengan mencampurkan racun pada ubi kayu sehingga si ketiga babi hutan ini memakan ubi kayu juga akan mengkonsumsi racun sehingga menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya tikus. Sudah kita bahas tadi bahwa kalau tikus ini ya jadi tadi kan sudah kita bilang bahwa kalau tikus ini harus lakukan sanitasi ya, dibersihkan semak belukar sehingga tidak bisa bersarang di areal kebun tersebut ya. Kemudian secara mekanis yaitu sarang tikus dibongkar, tikusnya ditangkap dengan membuat bantuan perangkap mekanis. Boleh aja dengan biasanya dengan menggunakan umpan ya atau perekat. Nah, secara biologi biasanya dengan menggunakan burung hantu dari jenis Titoar. Ya, secara kimiawi sudah biasa ya, banyak ada dengan racumin, warfarin dan sebagainya ya. Biasanya ada yang sudah ready dengan umpannya, atau ada juga yang harus digunakan dengan menggunakan umpan lain, misalnya beras, ubi kayu, jagung, ikan asin, sebagainya. Nah, kemudian hama yang berikutnya adalah kera atau beruk. Pengendaliannya bagaimana? Pertama dengan tanaman pagar atau barrier tadi tanaman dipakai biasanya salak ya. Kita kera atau beruk ini tidak akan bisa melewati tanaman salak ini. Apa? Kan mereka kan biasanya bergelantungan tuh. Kalau tanaman salak kan banyak duri ya, kita nggak suka. Kemudian boleh juga dengan menaburkan kotoran ayam. Kenapa? Kera aja nggak suka bau, ya kan? Atau diusir, biasanya dengan menggunakan anjing. Itu biasa ya, anjing berburu dilepas, ada kera, si anjingnya usirlah, nyala dan sebagainya. Atau dengan menggunakan suara dentuman. Kadang-kadang ya kalau di kebun, kebun sawit misalnya atau kebun karet itu mereka sedia apa namanya petasan tuh, ya, petasan mereka hidupkan cetar 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 kera dan beruknya ini akan takut lari. Ya. Kemudian juga pengendalian secara mekanis bisa dengan ditangkap dengan jerat atau perangkap ya yang dipasang berdekatan dengan umpan. Kemudian secara kimiawi ditaburkan kapur barus sekeliling kebun, terutama yang dekat dengan hutan. Nah, yang berikutnya hama kutu.
hama kutu ini secara mekanis biasanya dengan dikutip, diambil gitu ya, kemudian dimusnahkan, cuman dijaga jangan sampai ada daun, pucuk atau batang yang rusak. Karena kita kan hama kutu ini kan kecil ya. Cara mengambilnya juga harus benar-benar hati-hati supaya tidak mengganggu tanaman yang kita tanam. Nah, secara biologis ada. Biasanya dengan menggunakan kumbang Coccinella. Ya, Coccinella ini merupakan predator dari hama kutu tadi. Atau hama kutu ini biasa disebut sebagai aphid gitu. Nah, secara kimiai dengan memberantas kutu dengan menyemprotkan insektisida. Nah, hama berikutnya tungau. Sama, secara mekanis juga dikutip dan dimatikan secara manual. Ya, secara kimiawi dengan menyemprotkan akarisida, kofol atau piridaben. Ya, disemprot langsung ditujukan ke pucuk serta permukaan bawah daun dan selang waktu 5 hari. Ya, nah terus bagaimana? Untuk menekan perkembiakan tungau dapat digunakan gas berang dengan cara dihembuskan atau dengan metode blowing sebanyak 5 sampai 10 kg per hektar. Nah, belalang ya ini yang terakhir ya. Kadang-kadang bisa dipakai secara mekanis, tangkap, tapi lebih sering dengan menggunakan insektisida. Secara kimia dilakukan 1 sampai 2 kali 2 minggu sekali ya, tergantung dengan intensitas serangan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan ya. Ingat bahwa pengendalian hama ini bisa secara sendiri-sendiri dan lebih bagus dilakukan secara terpadu. Artinya keempatnya, unsur teknis lah, kemudian secara kimia, secara mekanis itu dilakukan bersama. Ya, baik. Jika ada pertanyaan, silahkan saudara-saudara ajukan di Google Classroom. Ya, sekian kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.